Marilah sama-sama kita ambil sedikit sebanyak pengajaran dan manfaat dari sesi perkongsian audiobook pada pagi ini, iaitu sesi perkongsian bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton, dan tajuk buku yang akan kita baca pada pagi ini adalah berkenaan dengan cerita-cerita teladan, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judulnya Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Cerita-cerita teladan, Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Wal Biro, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Untuk makluman, judul asal bagi buku ini adalah Mike's Monkey and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1982, illustrations by The Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Dan untuk versi terjemahan ke bahasa Indonesia ini, judulnya adalah Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton, 616141012. Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 1985. ISBN 978-602-03-3010-5. 192 halaman, saiz buku 14 cm. Cetakan ke-11 Juni 2016. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita yang terdapat di dalam buku kisah-kisah teladan Monyet Mike dan cerita-cerita lain ini adalah Monyet Mike, si mata jeli dan si rabun, beruang yang tua renta, bila Pak Kurcaci marah, Sally si tukang menjerit, yang mana dia, Tuan Budiman, dan kebakaran. Berikut adalah cerita teladan yang ketiga di dalam buku Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Judulnya adalah Beruang yang Tua Renta. Beruang yang tua renta. Bruini adalah nama sebuah boneka beruang. Umurnya sudah sangat tua. Sekarang Bruini adalah kepunyaan Billy. Walaupun begitu, umur Bruini jauh lebih tua daripada Billy. Tahukah kau apa sebabnya?
Dulu, Bruini adalah mainan Ibu Billy. Tentu saja ketika Ibu Billy masih kecil. Ibu Billy sangat sayang kepada Bruini. Itulah sebabnya Bruini tidak dibuang, melainkan tetap disimpannya sampai ia dewasa dan mempunyai anak bernama Billy. Ketika Billy sudah bisa bermain-main, dikeluarkannya Bruini dari lemarinya dan diberikannya boneka beruang itu kepada Billy. Nah, ujar Ibu Billy, "Karena kau sudah besar, Ibu berikan Bruini kepadamu, Billy. Bulunya sangat halus dan menyenangkan bila diusap-usap. Memang Bruini perlu dijahit di sana-sini dan telinganya tak lagi sama. Meskipun begitu, mudah-mudahan kau sayang kepadanya. Sebab dari dulu Bruini sangat manis." Billy sangat menyayanginya. Bruini memang berbulu lembut dan Billy senang membelainya. Sering Billy mengajak Bruini tidur bersamanya dan memeluk boneka itu. Bruini memang termasuk mainan yang menyenangkan bila diajak tidur bersama. Ketika masih kecil, Billy sering sekali bermain dengan Bruini. Lalu tiba saatnya Billy lebih menyukai permainan mobil-mobilan dan kereta-keretaan. Mainan Billy makin hari makin bertambah. Ia kini mempunyai boneka pelaut, anjing yang bisa berjalan dan menggoyang-goyangkan ekornya bila kunci di perutnya diputar, boneka tentera dan lain-lainnya. Permainan yang bagus-bagus itu mentertawakan Bruini. "Untuk apa Billy tetap menyimpanmu?" tanya mereka. "Kau kotor, berbau dan usang. Rupamu sudah tak keruan. Telinga kiri dan kananmu lain, dan matamu hilang sebelah." "Aku tahu," sahut Bruini. "Tapi apa yang bisa ku perbuat?" "Seharusnya kau dibuang ke tempat sampah," kata mainan anjing dengan jijiknya. "Tak senang aku tinggal dalam lemari mainan bersamamu." "Tenang saja, ia takkan lama lagi berada di sini," kata boneka pelaut. "Sebentar lagi Billy pasti membuangnya." "Sebaiknya ia tak usah kita ajak bicara," kata boneka tentera. Tetapi Bruini tidak mempedulikan segala yang diucapkan oleh teman-temannya. Ia hanya tersenyum sambil memandang mereka dengan matanya yang tinggal sebelah. "Kelihatannya kau tak takut dibuang," kata boneka pelaut, jengkel. "Billy takkan membuangku," ucap Bruini. "Mungkin tidak dibuang, tapi pasti kau akan diberikan kepada orang miskin atau disimpan dalam lemari dan dilupakan," komentar mainan anjing. "Billy takkan melupakanku atau memberikan aku kepada sesiapa pun," kata Bruini. "Mungkin tubuhku lama-lama hancur kerana ketuaanku, tetapi aku tak akan dimasukkan ke tempat sampah. Aku malah yakin bahawa aku masih di sini waktu tubuh kalian rosak dan dibuang ke tempat sampah." "Apa maksudnya?" tanya boneka pelaut kepada boneka tentera. Kelihatannya ia yakin benar. Bagaimana ia bisa tahu bahawa ia takkan dibuang? "Benar, ia selalu diam dan tersenyum, tak mempedulikan kata-kata kita," tambah boneka tentera lainnya. Mereka semua tidak mengerti akan sikap Bruini yang tenang itu. Tubuhnya kotor, usang, berbau, jelek," umpat mainan anjing. "Kalau tubuhku seperti dia, aku pasti merasa takut dibuang ke tempat sampah." Bruini tidak bersedih.
Ia tidak pula merasa khawatir. Ia malah nampak senang kerana ada sesuatu yang diketahuinya dan tidak diketahui oleh teman-temannya. Kerana ingin tahu, akhirnya teman-teman Bruini bertanya kepada Bruini, "Mengapa kau kelihatannya sangat yakin bahawa kau takkan dibuang atau dilupakan?" tanya boneka pelaut. "Ayo, katakanlah kepada kami. Kelihatannya kau tahu sesuatu yang tidak kami ketahui." "Memang," sahut Bruini. "Aku tahu sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Sesuatu yang patut dipercaya dan sangat indah. Aku tahu bahawa selama di dunia ini ada itu, aku tetap aman." "Aman bagaimana? Apa sesuatu yang paling berharga itu? Apa yang kau ketahui?" tanya teman-teman Bruini bertubi-tubi. "Nah, dengarkan," kata Bruini sambil memandang teman-temannya dengan matanya yang hanya sebelah. "Aku akan bercerita. Apa yang kalian lihat bila kalian memandangku? Aku tahu kalian melihat boneka beruang yang sudah usang, penuh jahitan, kupingnya, telinganya tidak serasi, matanya cuma sebelah dan tak bisa berbunyi." Bruini berhenti. Teman-temannya mengangguk. Memang begitulah Bruini yang mereka lihat. "Billy pun melihatku begitu. Tetapi ia tidak peduli kerana ia sayang kepadaku," tambah Bruini. "Kasih sayang adalah sesuatu yang paling berharga di dunia. Aku aman sebab Billy menyayangiku. Ia takkan membuangku ke tempat sampah. Ia takkan memberikanku kepada orang lain. Aku adalah Bruini, boneka beruang kesayangannya. Boneka beruang yang disayangi ibunya dulu ketika ibunya masih kecil. Boneka beruang yang beribu-ribu kali dibelai dan dipeluknya." "Oh," ucap boneka pelaut. "Kalau begitu, Billy pasti sangat menyayangimu, Bruini." "Memang," kata Bruini. Seorang anak kadang-kadang menyayangi mainan tertentu lebih daripada mainannya yang lain. Begitu pula orang. Kadang-kadang orang menyayangi orang yang satu lebih dari orang yang lain. Aku memang beruntung kerana telah merasakan bagaimana disayang orang. Aku juga menyayangi ibu Billy dan Billy sendiri. Itu sebabnya aku selalu merasa bahagia." "Ya, tidak mengherankan bila kau selalu bahagia," ujar mainan anjing. "Aku pun ingin disayangi seperti kau. Kita tak perlu khawatir bila kita disayangi. Sayangnya, kasih sayang hanya ada sedikit di dunia ini. Tak cukup bila dibagikan kepada kita semua." "Siapa bilang?" kata Bruini. "Sebenarnya, kasih sayang bisa banyak sekali. Kalau kau merasa hanya ada sedikit, itu kerana kau sendiri tidak memberikan kasih sayang. Contohnya, kalian membenciku. Padahal, bukan kemauanku berwajah buruk dan usang seperti ini." "Tidak, kami tidak membencimu," seru boneka pelaut. Wajahnya kemalu-maluan. "Kami tidak bijaksana. Cuma itu, kami tak tahu bahawa di dunia ini ada sesuatu yang lebih berharga daripada rupa. Maukah kau berkawan dengan kami, Bruini?" "Tentu," sahut Bruini senang. "Aku akan melakukan apa saja buat kalian. Aku akan bercerita tentang Billy dan tentang kejadian ketika ibu Billy masih kecil. Maukah kalian mendengarkan?" Tetapi belum sampai Bruini memulai ceritanya, Billy masuk. "Mana Bruini?" katanya. "Oh, itu dia. Kemarilah Bruini. Aku ingin tidur bersamamu. Sepi rasanya ibu tak ada di rumah. Kita tidur sama-sama ya." Betapa sayangnya Billy kepada Bruini.
kata boneka pelaut kepada teman-temannya. Pantas ia merasa begitu aman. Tentunya senang disayangi seperti itu. Marilah kita semua bersikap ramah dan menyayanginya pula mulai sekarang, kawan-kawan. Broimi sebenarnya teman yang manis dan baik. Tahukah kalian apa yang terjadi dengan Broimi? Kini, Broimi menjadi mainan adik Billy. Adik Billy selalu mengajaknya tidur di tempat tidurnya dan memeluknya. Ia pun sangat menyayangi Broimi. Bagaimana menurut pendapatmu? Mujurkah nasib Broimi? Tentu saja. Walaupun sudah tua dan jelek rupanya, Broimi selalu merasa bahagia sebab semua orang menyayanginya. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton, dan dalam sesi berikutnya insya-Allah akan kita kongsikan pula satu lagi cerita teladan daripada buku yang berjudul Monyet Mike dan cerita-cerita lain, iaitu Bila Pak Kurcaci Marah. Sehingga bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Sama-sama kita ambil manfaat, iktibar dan pengajaran yang baik daripada cerita-cerita teladan yang telah dan akan terus kita kongsikan, insya-Allah.